Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aiza. Saya Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIDDI Polewali Mandar. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam tentang pengertian poin-poin di samping saya. Nah, yang pertama ada etika pendidikan. Apa itu etika pendidikan? Etika pendidikan adalah penerapan norma-norma dalam pendidikan dan sekolah. Teori etika berupa penjelasan atau keterangan mengapa ada etika dan terjadinya etika. Etika berkaitan dengan perilaku atau perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Nah, etika berisi aturan perilaku yang diterima secara sosial yang memberi tekanan para pejabat-pejabat pendidikan untuk memelihara kesadaran nilai yang tinggi dan jujur serta adil untuk memberi layanan kepada publik. Nah, etika timbul di dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, dalam etika, dalam praktik itu karena adanya kehidupan bersama antara orang dengan orang atau karena manusia itu hidup bermasyarakat. Nah, jika seseorang manusia hidup sendirian dan sama sekali tidak berhubungan dengan seorang manusia pun, maka di sana yang hidup sendirian itu tidak ada persoalan etika. Nah, etika pendidikan sebagai ilmu atau pelajaran mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran kepada semua pihak bahwa pendidikan ada dimensi etisnya. Yang kedua, memperkenalkan bahwa pendidikan ada moral sebagai argumen dalam tindakan. Yang ketiga, supaya dilakukan praktek pendidikan yang benar, baik dan etis. Yang keempat, supaya pihak-pihak yang lemah terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak etis, khususnya bagi peserta didik. Yang kedua, ada filsafat humanisme. Filsafat pendidikan humanisme merupakan suatu bentuk filsafat pendidikan yang memandang bahwa manusia memiliki satu kehidupan yang diisi dengan kreativitas dan kebahagiaan, dan yang tidak membutuhkan persetujuan atau dukungan dari entitas supranatural manapun. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya pun harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri sebaik-baiknya. Yang ketiga, ada filsafat praktisme. Proses pendidikan dalam praktisme bertujuan memberikan pengalaman empiris kepada anak didik sehingga terbentuk suatu pribadi yang belajar berbuat atau learning by doing. Proses demikian berlangsung sepanjang hayat. Dalam pandangan filsafat praktisme, anak didik memiliki akal dan kecerdasan. Nah, praktisme memandang bahwa siswa merupakan organisme rumit yang mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk tumbuh, sedangkan guru berperan untuk memimpin dan membimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan siswa. Yang keempat, ada filsafat esensialisme. Esensialisme berasal dari kata esensial, yang berarti sifat-sifat dasar, atau dari kata esensi atau pokok. Esensialisme mempunyai pandangan bahwa pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan. Aliran ini ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang membuktikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan manusia. Nah, esensialisme menganggap guru berperan menguasai lapangan subjek, di mana ia dituntut untuk menjadi contoh dan panutan. Peran guru sangat dominan dalam mempengaruhi dan menguasai kelas, karena guru merupakan penguasa pengetahuan dan pengawasan. Bagi aliran esensial, metode yang digunakan adalah metode tradisional yang menekankan pada inisiatif guru. Nah, dalam hal ini, guru harus terdidik dan menguasai ilmu pengetahuan. Selain itu, seluruh aktivitas kelas harus berada di bawah kendali dan pengawasan guru. Yang kelima, ada filsafat paralelisme. Aliran filsafat paralelisme adalah sebuah aliran yang menekankan pada kebenaran, di mana dalam pendidikannya menjelaskan tentang pentingnya proses dalam belajar, tetapi tidak mengesampingkan nilai ajaran budayanya.
Nah, dalam hal pendidikan, perennialisme memandang bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu siswa dan memperoleh dan merealisasikan kebenaran abadi. Aliran ini menilai bahwa kebenaran itu bersifat universal dan konstan, maka jalan untuk mencapainya adalah melatih disiplin mental. Nah, tujuan perennialisme dalam pendidikan adalah untuk mengembangkan kekuatan pemikiran, menginternalisasi kebenaran yang universal dan konstan, dan untuk memastikan ide-ide bahwa siswa memperoleh pemahaman tentang ide-ide hebat peradaban. Contoh dari penerapan perennialisme dalam pendidikan yaitu berdirinya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, sekolah Kristen, pondok pesantren. Sekolah ini mengedepankan ilmu agama karena dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi pandangan hidup. Nah, peran guru dalam perennialisme lebih dominan, sehingga seorang guru idealnya memiliki kapasitas keilmuan dan keteladanan yang baik, karena tujuan untuk membantu peserta didik untuk menyimpulkan kebenaran yang paling tepat. Pendidikan menurut pemikiran perennialisme adalah menekankan pada nilai-nilai luhur dan norma-norma agama, dan memberikan latihan dan pembinaan dalam berpikir selama proses pembelajaran merupakan hal yang penting. Dalam hal ini, pendidik lebih dominan daripada anak murid. Yang keenam, ada filsafat progresivisme. Filsafat progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian, dan selalu menunjukkan perubahan dari masing-masing peserta didik. Aliran progresivisme juga memandang bahwa belajar adalah suatu proses yang bertumpu pada akal manusia dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya. Teori progresivisme ingin menyatakan bahwa tugas pendidik sebagai pembimbing aktivitas anak didik dan berusaha untuk memberikan kemungkinan yang terbaik untuk belajar. Sehingga sebagai pembimbing ia tidak boleh menonjolkan diri, ia harus bersifat demokratis dan memperhatikan hak-hak alamiah peserta didik secara keseluruhan. Nah, progresivisme dalam dunia pendidikan memiliki konsep bukan hanya sekadar memberikan pengetahuan kepada peserta didik saja, namun juga melatih kemampuan dan keterampilan yang dimiliki peserta didik sehingga pendidikan mampu membawa perubahan pada peserta didik. Adapun peran guru menurut aliran progresivisme ialah berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi siswa. Yang ketujuh, ada filsafat konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan salah satu aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Berdasarkan paparan kajian filsafat konstruktivisme dalam pendidikan, bimbingan, dan konseling, bahwa pendidikan dalam filsafat konstruktivisme memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik atau konseli untuk mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan. Konstruktivisme menekankan pada prinsip belajar yang berpusat pada siswa atau student center. Siswa harus menjadikan informasi itu sebagai miliknya sendiri. Dalam hal ini, guru tidak dapat hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa, melainkan siswalah yang harus membangun pengetahuan di dalam benaknya. Yang ke-8, ada pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah sebuah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya, agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Pendidikan multikultural juga dapat dikatakan sebagai proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Tujuan pendidikan multikultural adalah membantu peserta didik dalam mengembangkan pemahaman dan sikap secara memadai terhadap lingkungan masyarakat yang beraneka ragam budaya.
Nah, pendidikan multikultural merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang status sosial, ras, suku, dan agama agar terciptanya kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keragaman budaya. Yang ke-9, ada kurikulum tersembunyi. Nah, kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum adalah suatu hal atau kegiatan yang terjadi di sekolah dan ikut mempengaruhi perkembangan peserta didik, tetapi tidak diprogramkan dalam kurikulum. Istilah hidden curriculum terdiri dari dua kata, yaitu hidden dan kurikulum. Sebagai contoh, kebijakan kampus yang melarang kegiatan merokok di dalam lingkungan sekolah universitas. Contoh lainnya adalah kebijakan sekolah yang memaksakan setiap murid untuk mengenakan seragam. Ada nilai yang ditangkap oleh siswa dari setiap kebijakan-kebijakan yang diambil dari sekolah. Hidden curriculum memberikan pemahaman mendalam tentang kepribadian, norma, nilai, dan keyakinan yang tidak jelas, tidak dijelaskan secara menyeluruh dalam kurikulum formal. Kurikulum tersembunyi mengacu pada berbagai jenis pengetahuan yang diperoleh dalam sekolah dasar dan sekolah menengah, biasanya dengan satu konotasi negatif yang mengacu pada ketidaksamaan yang muncul akibat hal tersebut. Yang ke-10, ada kurikulum terbuka. Nah, kurikulum terbuka adalah kurikulum yang bersifat terbuka. Artinya, pengembangan yang dilakukan setiap kurikulum bisa disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan tenaga pengajar. Jadi, guru tidak dituntut untuk kemudian sesuai dengan kurikulum yang ada, tetapi di dalam kurikulum terbuka, guru atau tenaga pengajar diberikan kebebasan untuk menciptakan suatu inovasi atau kreativitas dalam mengembangkan mata pelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.